Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Leonardo. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pegas. Pengertian dari pegas itu sendiri adalah pegas bisa kita definisikan sebagai benda yang fleksibel dan digunakan untuk memindahkan gaya atau torsi dan pada saat yang sama. Untuk mengembalikan ke bentuk asalnya, ketika benda dilepaskan, bisa kita lihat dalam elemen mesin yang berfungsi meredam getaran atau mengontrol getaran dengan cara menahan. Gaya tersebut bisa berupa dorongan ataupun tarikan linier, bisa juga radial, dan pegas berbentuk gulungan. Bisa kita lihat gambarnya pada di bawah. Pengaplikasian pegas sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyimpan dan mengembalikan energi potensial, seperti misalkan pada gun recoil mekanis. Yang kedua, untuk memberikan gaya dengan nilai tertentu, seperti misalkan pada relief valve. Yang ketiga, untuk meredam getaran dan beban kejut, seperti pada automobil. Yang keempat, untuk indikator atau kontrol beban, contohnya pada timbangan. Yang kelima, untuk mengembalikan komponen pada posisi semula, contohnya pada rem pedal. Bahan yang digunakan untuk membuat pegas. Material pegas yang ideal adalah material yang memiliki kekuatan ultimate yang tinggi, kekuatan yield yang tinggi, dan modulus elastisitas atau modulus geser yang rendah untuk menyediakan kemampuan penyimpanan energi yang maksimum. Pada siklus pegas stretch strain juga merupakan faktor penting dalam pemilihan material. Material pegas yang baik harusnya memiliki sifat loss coefficient yang rendah. Nilai loss coefficient suatu material dapat dihitung dengan persamaan delta V sama dengan delta U per 2U. Untuk pegas yang mendapat beban dinamik, kekuatan kelelahan adalah merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan material. Kekuatan ultimate dan yield yang tinggi dapat dipenuhi oleh baja karbon rendah sampai baja karbon tinggi. Baja paduan baja stainless steel, sehingga material jenis ini paling banyak digunakan untuk pegas. Kelemahan baja karbon adalah modulus elastisitas yang tinggi. Untuk beban yang rendah, paduan kuper seperti beryllium, kuper, serta paduan nikel adalah material yang umum digunakan. Bisa kita lihat pada tabel koefisien dan eksponen kekuatan ultimate material pegas. A227 materialnya hot draw, ranknya satuan mili 0,5 sampai 16. Eksponnya min 0,182,2. Koefisiennya dalam satuan MPa 1753,3. Dalam satuan PSI-nya 141040. Relatif faktornya 0,998. Dan begitu yang kedua A228, A229, A232, A401. Di sini bisa kita lihat pada tabel sifat bahan pegas pada umumnya. Materialnya ada music wire yang modulusnya 207, modulus kekuatannya 79,3, density-nya 7860 kg per meter persegi. Maksimum service-nya temperaturnya 120 derajat Celcius. Di sini ada hot draw wire 207 yang modulusnya 79,3, modulus kekuatannya, density-nya 7860, maksimum service temperaturnya 150 derajat Celcius. Di sini juga ada valve spring yang modulusnya 207, modulus kekuatannya 79,3, density-nya 7860, maksimum service temperaturnya ada di angka 160 derajat Celcius. Dan di sini kita bisa lihat beryllium copper yang modulusnya ada 128, modulus kekuatannya 48,3, density-nya adalah 8260, maksimum service-nya
205 derajat Celcius. Ada IC 1050 yang modulusnya 207. Modulus kekuatannya 79,3. Density-nya 7860. Maksimum servisnya 95 derajat Celcius. Ada IC 065, IC 1074, IC 1098, dan lain-lain. Perhitungan pegas helix bisa kita lihat pada gambar. Panjang rapatnya, di mana N aksen sama dengan jumlah koil lilitan. D sama dengan diameter kawat. Bisa kita simpulkan di sini, LS sama dengan N aksen D. Panjang beban, rumusnya adalah LF sama dengan N aksen D tambah delta Mach tambah N aksen min 1 tutup kurung kali 1 mm. Dalam kasus ini, jarak antara dua kumparan yang berdekatan diambil 1 mili. Indeks pegas C didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara diameter pegas dengan diameter kawat. Persamaan matematiknya adalah indeks pegas C sama dengan D besar bagi D kecil, di mana D besar sama dengan diameter lilitan per pegas. Spring rate didefinisikan sebagai bahan yang diperlukan per unit defleksi pegas. Persamaan matematiknya adalah K kecil sama dengan W per delta, di mana W sama dengan beban, delta defleksi dari pegas, which didefinisikan sebagai jarak aksial antara kumparan yang berdekatan pada daerah yang tidak kompleksi. Persamaan matematiknya adalah pitch sama dengan panjang bebas per N aksen min 1, atau dapat dicari dengan cara pitch of the coil. LF sama dengan LS per N aksen tambah D. Tegangan pada pegas bisa kita lihat pada gambar. Bila tarikan atau kompreksi bekerja pada pegas ulir, besarnya momen puntir T adalah tetap untuk seluruh penampang kawat yang bekerja. Untuk diameter lilitan, rata-rata diukur pada sumbu kawat D. Berdasarkan kesetimbangan momen besar, momen puntir tersebut adalah T sama dengan W kali D besar per 2. Jika diameter kawat adalah D, maka besarnya momen puntir kawat yang berkolerasi dengan tegangan geser akibat torsi T1 kilogram, satuannya kilogram per milimeter kuadrat adalah, sehingga torsi sama dengan tau 1 kali pi per 16 kali D pangkat 3. Tau 1 sama dengan 16 pi D 3 X dW per 2. Tau 1 sama dengan 8 WD per pi 2 3. Sedangkan tegangan geser langsung akibat beban W adalah tau 2 Lord per cross selection area of the wire, atau T2 sama dengan 4W per pi D kecil 2. Sehingga tegangan geser maksimum yang terjadi di permukaan dalam lilitan pegas ulir adalah tau sama dengan 8 WD per pi D pangkat 3 buka kurung 1 tambah 1 per 2C tutup kurung sama dengan KS 8 WD per pi D3. KS di sini shear stretch factor 1 tambah 1 per 2C. Tegangan hanya mempertimbangkan pembebanan langsung. Tau sama dengan K8 WD per pi D pangkat 3 sama dengan K8 WC per pi D pangkat 2.
Tegangan dengan mempertimbangkan efek lengkungan dan pembebanan. D besar sama dengan diameter pegas rata-rata, D kecil sama dengan diameter of the spring wear, N kecil sama dengan jumlah lilitan aktif, G sama dengan modulus kekakuan, W besar sama dengan beban aksial, C besar sama dengan spring index sama dengan D besar per D kecil. Tau sama dengan tegangan geser, K besar sama dengan faktor pilihan, K sama dengan 4C tambah 1 per 4C kurang 4 tambah 0,615 per C. Defleksi pegasnya delta sama dengan 8 WD pangkat 3N per D4 D pangkat 4 G sama dengan 8 W C pangkat 3 N kecil per D kecil G. Di sini kita akan membahas contoh soal. Sebuah pegas helik terbuat dari kawat dengan diameter 6 mm dan memiliki diameter luar dari 75 mm. Jika tegangan geser diperbolehkan 350 MPa dan modulus kekakuan 84 kN per mm pangkat 2, tentukan beban aksial dan defleksi per koil pegas. Diketahui D kecil sama dengan 6 mm, D0 sama dengan 75 mm, atau sama dengan 350 MPa, atau sama dengan 350 N per mm pangkat 2. G besar sama dengan 84, K kecil N besar per mm pangkat 2, sama dengan 84 kali 10 pangkat 3 N per mm pangkat 2. Penyelesaian dapat dicari diameter pegas. D sama dengan 6 mm, D besar sama dengan DO atau D0 min D sama dengan 75 min 6 sama dengan 69 mm. Spring index C sama dengan D besar per D kecil sama dengan 69 per 6 dan hasilnya di sini 11,5. A. Mengabaikan efek lengkungan. KS sama dengan 1 tambah 1 per 2C sama dengan 1 tambah 1 per 2 kali 11,5 sama dengan 1,043. Tegangan geser maksimum pada kawat adalah tau sama dengan KS 8 WD per Pi D pangkat 3. Taunya 350 sama dengan KS 8W kali 69 per Pi kali 6 pangkat 3 sama dengan 1,043. 8 kali W kali 69 per Pi kali 6 pangkat 3 sama dengan 0,848 W. W sama dengan 350 per 0,848 sama dengan 412,7 N. Kita ketahui persamaan defleksi adalah delta sama dengan B W D pangkat 3 N per D per G D pangkat 4, sehingga besarnya defleksi per koil pegas adalah delta per N sama dengan 8 WD pangkat 3 per G D pangkat 4 sama dengan 8 kali 4 12,7 kali 69 pangkat 3 per 84 kali 12 kali 10 pangkat 3 kali 6 pangkat 4 sama dengan 9,69 mm. B. Mempertimbangkan efek lengkungan. Kita ketahui besarnya wall stress factor adalah K sama dengan 4C min 1 per 4C min 4 tambah 0,615 per C sama dengan 4 kali 11,5 min 1 per 4 kali 11,5 min 4 tambah 0,615 per 11,5 sama dengan 1,123
Tegangan geser maksimum pada kawat adalah 350 sama dengan K kali 8 WC per Pi D pangkat 2 sama dengan 1,123 kali 8 kali W kali 11W per Pi 6 pangkat 3 sama dengan 0,913 W. W sama dengan 350 per 0,913 sama dengan 383,4 N. Kita ketahui persamaan defleksi adalah delta sama dengan 8 WD pangkat 3 N per G D pangkat 4. Sehingga besarnya defleksi per koil pegas adalah delta per N sama dengan 8 WD pangkat 3 per G D 4 sama dengan 8 kali 3, 3,4 kali 69 pangkat 3 per 84 kali 10 pangkat 3 kali 6 pangkat 4 sama dengan 9,26 mm. Terima kasih atas perhatiannya.